Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fitriani dari SMA Negeri 1 Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang teks prosedur. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Yang kedua, membuat rancangan teks prosedur, dan yang ketiga, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hal-hal yang perlu kita ketahui tentang teks prosedur adalah yang pertama, pengertian dan ciri teks prosedur, yang kedua, struktur teks prosedur, yang ketiga, kebahasaan, dan yang keempat, jenis beserta contoh teks prosedur. Mari kita simak materi berikut. Teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri teks prosedur berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang terakhir, berisi informasi yang bersifat objektif. Struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuannya memberikan informasi secara langsung kepada pembaca. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah atau petunjuk. Berisi cara atau urutan kegiatan yang harus dilakukan. Yang ketiga, penegasan ulang atau penutup, yakni simpulan yang sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat imperatif atau perintah, biasanya dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya siapkan, hindari, dan aduklah. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan, misalnya manfaat jamur untuk kesehatan topiknya, kata teknisnya nutrisi, protein, dan osteoporosis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan penambahan dan konjungsi temporal. Selanjutnya yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif yang sifatnya membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Dan yang terakhir, nah ini macam-macam teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, biasanya langkah-langkahnya hanya ada 2 hingga 4 langkah saja. Yang kedua ada teks prosedur protokol. Teks prosedur ini walaupun langkah-langkahnya diubah atau diacak, hasil akhirnya tetap sama. Kemudian yang terakhir ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah. Setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Berikut adalah contoh dari teks prosedur. Prosedur membuat rekening bank. Bagaimana sahabat rumah belajar? Sudah paham mengenai materi teks prosedur? Tentunya sudah kan? Jadi, apabila kita ingin menyusun teks prosedur, perlu adanya rancangan yang meliputi isi dan tujuan dalam pernyataan umum, dan yang terpenting, langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia bertopik teks prosedur kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang pembelajaran bahasa Indonesia, kalian bisa mengunjungi portal Rumah Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.